Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pada satu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Imam Ali. Rupanya Rasulullah saat itu merasa kedinginan yang sangat. Beliau merasa tidak sanggup melangkahkan kaki memimpin sholat subuh berjamaah, sehingga beliau memutuskan memanggil Imam Ali untuk memberi pesan kepada Abu Bakar agar mengimami sholat subuh berjamaah. Qila wa qala, dikisahkan 3 kali Imam Ali meminta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat subuh sesuai dengan pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 3 kali juga kemudian Abu Bakar menolak. Kalau masih ada Rasulullah, tidaklah pantas saya mengimami salat subuh. Begitu kira-kira kata Abu Bakar. Hingga kemudian Rasulullah memaksakan dirinya menjadi imam, yang diriwayatkan bahwa itulah salat subuhnya yang terakhir. Berangkatlah kemudian Rasulullah berjalan untuk mengimami salat subuhnya, yang ternyata itu salat subuh yang terakhir. Di dalam sebagian riwayat dikisahkan ketika Rasulullah mengucapkan salam, beliau langsung menghadapkan mukanya, menghadapkan wajahnya kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berlinang air mata semua. Karena mereka merasa bahwa jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah akan meninggalkan mereka. Begitu selesai salam, Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan membacakan ayat terakhir surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Para sahabat yang mendengar ayat ini dan mengerti paham isi ayat ini makin menangis. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pulang Rasulullah ke rumah, tidak berapa lama ada suara pintu yang diberi salam. Fatimah kemudian menyaut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Manil kharib, siapa yang di luar? Kemudian yang di luar nih tamu menjawab, "Saya qad ji'tu, saya sudah datang. Salamkan kepada Rasulullah, aku sudah datang." Ibu bapak yang dirahmati Allah, hanya satu orang yang malaikat Jibril dan Israel ketika datang hendak menjemput nyawa kita memberi salam dulu. Cuman satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah memerintahkan kepada Israel, "Wahai Israel, kalau nanti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk dicabut nyawanya, pulang." Subhanallah. Disampaikanlah kemudian oleh Fatimah kepada ayahandanya, "Oh, di depan ada tamu." Apa kata Rasulullah? "Tamu yang kau maksud sudah ada di sini." Fatimah bingung karena tidak ada yang bisa dia lihat, tapi Rasulullah bilang tamunya sudah ada di situ. Karena memang yang datang adalah malaikat Israel alaihi salatu wassalam. Rasulullah tahu bahwa Israel diberi pesan sama Allah, kalau dia menolak untuk dicabut nyawanya, dia boleh mengusir Israel. Maka kemudian keluarlah kalimat beliau bahwa dia belum berkenan dicabut dia punya nyawa sampai dia kemudian ketemu dulu sama malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. "Ya Israel, aku belum rela engkau cabut nyawa sampai engkau menghadirkan dulu Jibril di hadapanku." Kenapa perlu malaikat Jibril itu datang? Rasulullah kemudian meriwayatkan, malaikat Israel pun tidak datang sendiri.
melainkan dengan 3 kelompok kematian. Digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Malak bukan satu, tapi banyak. Ada 3 kelompok malaikat kematian. Israel tinggal eksekusi ketika sudah digor-goroh. Bukan Israel yang mengerjakan, subhanallah. Selama ini kita beranggapan bahwa Israel mengeksekusi mulai dari jempol sampai selesai. Bukan. Kelompok malaikat yang pertama masuk, mencabut seluruh nyawa kita. Dia tarik peran-peran urat-urat kita, syaraf-syaraf kita dia matiin satu-satu. Mulai dari ujung jempol sampai mana? Nih, sampai dengkul. Pelan-pelan. Aduh, ya Allah. Selesai mencabut nyawa. Tugas dari malaikat kematian yang pertama, masuk kemudian malaikat yang kedua. Mencabut nyawa dari mana ke mana? Dari dengkul sampai kemana? Ada yang bilang pinggang, ada yang bilang pusar. Selesai dari pusar sampai mana? Sampai ke sini nih, tenggorokan ya. Kalau dalam bahasa kitabnya disebut gor-goroh. Nah di sini ini baru kemudian Israel sama Jibril maju, dia itu berdua. Jibril sama Israel datang dia berdua. Lalu kemudian Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Untuk ngapain? Kata Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau yang didatangin ini adalah suami yang menyayangi istrinya, memberi rizki dengan jalan halal, taat dia beribadah, sholatnya ada, senang dia minta ampun. Kalau yang dia datangi, kata Rasulullah, adalah seorang anak yang taat pada orang tuanya, mahabbah dia sama gurunya, dia jaga dia punya sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rizki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah orang yang soleh, maka Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari mana? Dari sisi kanan. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia kepakin sayapnya, lalu dia bilang, "Hadza manzilatuk ya fulan." Ini tempatmu nanti di surga. Fi jannatin na'im. Di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saking senangnya kata Rasulullah nih orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, nih orang nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ingat sama siapa-siapa, dan kemudian memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah, saking senangnya. Subhanallah. Sebaliknya, kalau yang didatangi adalah orang-orang yang durhaka, senang ninggalin sholat, senang bohong, senang judi, senang main perempuan, belum tuh tobat sebelum dia mati, maka Jibril akan mendatangi dia dari sisi yang sebelah kiri, lalu dia kepakkan sebelah kiri dia punya sayap dan mengatakan kepada si fulan, "Hadza manzilatuk fi nari jahannam wa bi'sal masir." Kata Rasulullah mengingatkan kita semua, saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah, maka nih fulan tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena itulah kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, istaghfir malam yughargir. Beristighfarlah kalian semua sebelum kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Kenapa? Kalau sudah sampai di sini tidak ada lagi bisa kalimat. Tapi karena Rasulullah saat itu minta untuk menghadirkan Jibril, akhirnya tidak ada pilihan buat Israel kecuali dia naik lagi ke langit yang pertama. Begitu beliau ada di hadapan Rasulullah, bertanyalah Jibril, "Ada apa ya Rasulullah engkau memanggil diriku?" Beliau pengen bertanya tentang nasib kita bagaimana nanti setelah peninggalannya beliau. Itu yang dia mau tanya. Maka kemudian pertanyaannya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku belum rela dicabut nyawanya sampai aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku." Masya Allah. Cinta banget Rasulullah sama kita. Jibril bilang, "Itu bukan hakku menjawab ya Rasul. Izinkan saya dan Israel balik dulu. Nanti aku akan kabarkan jawaban dari Allah." Nah itulah kemudian keluar hadis yang juga masyhur bahwa kita bakalan selamat. Kalau apa? Kalau kita memegang kitab Allah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah kemudian Rasul bilang, "Saya ikhlas, saya redha dicabut nyawanya." Kemudian Rasulullah balik kanan, mulailah kemudian Israel bekerja. Israel langsung, bukan diwakili sama yang lain. Begitu Israel mulai bekerja mencabut nyawanya Rasulullah nih, Jibril memalingkan mukanya. "Kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu?" Apa kata Jibril?
saya tidak sanggup melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai, ya Jibril. 2 kali itu meretain Jibril mengucapkan itu. Nggak sanggup dia. Karena Rasulullah bilang, seukuranku saja dicabut nyawa itu kalau tidak ada redha Allah akan lebih sakit daripada disabet dengan 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Tapi dengan redha Allah, Rasulullah tidak merasakan sakit apapun. Ketika kemudian Israel mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki, apa yang dia sebut? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali, Rasul tidak menyebut Khadijatul Kubra, Rasul tidak menyebut Aisyah, Rasul tidak menyebut Abu Bakar, Rasul tidak menyebut ayahandanya almarhum Abdullah, Rasul tidak menyebut ibunya almarhumah Aminah, Rasulullah tidak menyebut pengasuhnya Halimatus Sa'diyah. Yang beliau sebut kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Mulailah Israel bekerja, tarik sama beliau urat-urat syaraf Rasulullah, ruhnya Rasulullah sampai ke dengkul. Kalimatnya masih ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu nyawa Rasulullah udah di dengkul, merambat sampai ke pusat, merambat sampai ke pinggang, kalimatnya berubah. As-salat, 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 salat, salat, salat. Sampai pinggang kemari ini alaikum bis-salah. Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Wajib atasmu salat, wajib atasmu salat, wajib atasmu salat. Sampai di gor-goroh nih, mestinya dia nggak bisa ngomong. Rasulullah mestinya nggak bisa ngomong seperti yang dia ceritakan di dalam hadisnya. Nggak akan ada manusia yang bisa ngomong, karena disinilah nanti malaikat Israel dan Jibril bekerja. Tapi ada satu rahasia kenapa Rasulullah masih mewariskan satu nasihat yang paling terakhir. Kenapa coba? Karena ketika Israel nyampe di Gor-Goro, Israel mempersilahkan Jibril. Kata Jibril, tidak usah, Rasulullah memang maksum. Karena tidak diperlihatkan itu, Rasul masih bisa ngomong. Apa yang Rasulullah ngomong? Alaikum bis-salah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atasmu sholat, dan kewajiban sholatnya orang-orang yang ada di pundak. Hilang kita cahayanya karena urusan sholat kita jauhin. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus cuman satu, kata Rasulullah, mau benerin akhlak. Pondasinya akhlak. Wababu taqarrub ilallah as-salat. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu kalam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dijemput tidak kurang oleh 70.000 malaikat yang berbaris sampai ke Sidratul Muntaha. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Allah yang maha tahu kebenaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.